Kalau tahun lalu tema kita Lukas 2 ayatnya yang ke-14, kemuliaan hanya bagi Allah di tempat yang maha tinggi. Sekarang Lukas 2 ayatnya yang ke-15, marilah kita sama-sama pergi ke Betlehem. Ketika Allah memberikan perintah kepada malaikat-malaikat, siapakah pertama-tama kali yang malaikat jumpai membawa kabar sukacita itu? Firman Tuhan berkata, malaikat itu tidak mendatangi para pejabat-pejabat yang tinggi. Dia tidak mendatangi para orang-orang kaya, pembesar-pembesar. Dia tidak mendatangi para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala. Tetapi kenapa saudara? Firman Tuhan berkata, Allah memilih para gembala-gembala. Gembala-gembala tidak ada artinya di pandangan mata manusia. Di pandangan mata manusia mereka rendah, karena mereka cuma penjaga ternak kambing domba. Kalau seandainya Tuhan memilih para pejabat-pejabat, para pembesar-pembesar, para orang kaya, atau para ahli-ahli Taurat, imam-imam kepala, pasti mereka tidak siap. Kenapa? Coba misalnya saya datangin pejabat-pejabat tinggi, kemudian saya menyuarakan suara Tuhan dengan keras. Kira-kira itu diterima nggak, Bu? Saya datangin pembesar-pembesar, tapi saya disuruh oleh Tuhan. Saya memberitakan suara Tuhan, tapi pedisnya luar biasa. Kira-kira pembesar-pembesar itu terima nggak? Siap nggak? Tidak siap. Ya, saudara, makanya Alkitab katakan, kenapa Tuhan lebih memilih para gembala-gembala untuk pertama-tama kali diberikan berita kabar sukacita bahwa Yesus telah lahir ke dunia ini menyelamatkan umat manusia. Kalau seandainya imam-imam kepala yang pertama-tama kali mendapatkan kabar itu, justru imam-imam kepala lah yang menyalibkan Tuhan Yesus. Tuhan memilih orang yang tidak berarti. Tuhan memilih orang yang tidak terpandang. Tuhan memilih orang yang sama sekali tidak ada arti di mata dunia, tetapi di mata Tuhan dia berharga. Bukankah, coba Pak Gembala saya minta dengan sangat, 1 Korintus 1 ayat yang ke-27. Tetapi apa yang bodoh bagi dunia dipilih Allah mempermalukan orang-orang berhikmat. Apa yang lemah bagi dunia dipilih Allah memalukan apa yang kuat dan apa yang tidak terpandang. Dan apa yang hina bagi dunia dipilih Allah, bahkan apa yang tidak berarti dipilih Allah untuk meniadakan apa yang berarti. Amin. Saya adalah orang yang bodoh dulu. Saya pernah jadi gila, ya. Di antara 6 bersaudara, saya anak yang tidak terpakai. Saya anak yang tidak terpandang. Saya anak yang tidak dikasihi oleh orang tua saya. Kenapa? Karena orang tua saya katakan, saya bodoh, saya jelek, saya tidak ada apa-apa dibandingkan dengan kakak-kakak saya. Ternyata apa, saudara? Di antara 6 bersaudara, sayalah yang dipanggil, dipilih oleh Tuhan. Amin. Haleluya. Saudara, Alkitab katakan, Lukas 10 ayat yang ke-21. Lukas 10 ayat yang ke-21. Pada waktu itu juga bergembiralah Yesus dalam Roh Kudus dan berkata, Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, karena semuanya itu Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, tetapi Engkau nyatakan kepada orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepadamu. Saudara, Alkitab katakan, rahasia firman Allah Dia tidak bukakan kepada para pembesar-pembesar. Dia tidak bukakan kepada orang-orang pandai. Dia tidak bukakan kepada orang-orang cerdas. Dia katakan, rahasia kerajaan Allah aku sembunyikan kepada orang pandai, tapi aku bukakan bagi orang kecil. Kenapa? Karena belum tentu orang kaya, orang pembesar mau respon terhadap firman Allah.
Makanya Alkitab katakan, sukar orang kaya masuk surga. Lebih mudah seekor unta masuk ke dalam lubang jarum daripada orang kaya masuk ke dalam kerajaan surga. Coba Pak Pendeta, bisa saya minta bukakan videonya Pak? Ada seorang hamba Tuhan. Dia dipakai Tuhan luar biasa. Dia tidak punya tangan, dia tidak punya kaki. Siapa tahu, siapa kenal ini? Nih, Fiji. Saudara, di masa kecil dia seringkali dihina sama teman-temannya. Sampai-sampai di sekolah teman-temannya ejek dia. Ngapain kamu sekolah di sini? Siapa yang mau berteman dengan kamu? Siapa kira-kira wanita yang mau menikah dengan kamu? Sampai-sampai dia katakan kepada orang tuanya, saya tidak mau sekolah. Karena percuma saya sekolah. Di sekolah saya cuma dihina-hina. Saya nggak dianggap. Saudara, ternyata apakah yang Tuhan kerjakan buat Nik? Ternyata Tuhan punya rencana yang indah buat dia. Coba Pak Pendeta bukakan ayat dulu Pak. Yohanes pasal 9 ayat 1 sampai 3. Yohanes pasal yang 9 ayat yang 1 sampai yang ketiga. Pasal yang pertama, waktu Yesus sedang lewat, ia melihat seorang yang buta sejak lahirnya. Murid-muridnya bertanya kepadanya, Rabi, siapakah yang berbuat dosa, orang ini sendiri atau orang tuanya, sehingga ia dilahirkan buta? Jawab Yesus, bukan dia dan bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan di dalam dia. Saudara, ayat inilah yang membuat dia terkenal sampai sekarang. Orang bertanya, Tuhan, kenapa dia sampai seperti itu? Apakah orang tuanya yang berdosa atau dia sendiri yang berdosa? Tuhan bilang enggak, bukan dia yang berdosa, bukan juga orang tuanya. Tetapi Alkitab katakan justru pekerjaan Allah akan dinyatakan ketika dia mulai dipromosikan oleh Tuhan. Ketika saya melahirkan seorang anak, saudara boleh lihat, saya ini hamba Tuhan. Saya selalu berdoa sama Tuhan. Saya mengajarkan jemaat kita harus punya iman. Tapi seakan-akan ketika saya melahirkan anak ini, seakan-akan saya tidak punya iman. Orang berkata begini, kamu khotbah iman. Kenapa anakmu tidak begini? Sampai sekarang berbicara belum jelas. Saya terus berdoa kepada Tuhan. Kenapa sampai ini terjadi? Firman Tuhan katakan, bukan dia, bukan juga orang tuanya, tetapi karena pekerjaan-pekerjaan Allah harus dinyatakan lewat orang-orang seperti ini. Amin. Supaya apa? Supaya ada kesaksian. Amin. Satu ketika saudara, seorang hamba Tuhan, dia telepon saya. Saya ceritakan anak saya, terus dia katakan begini, Len, apa yang Tuhan berikan kepada kamu, syukuri. Kamu masih bersyukur punya anak seperti ini. Kamu tahu gak? Saya punya anak 4. Semua normal. Luar biasa, cakep, cantik. Tapi kamu tahu, yang satu narkoba, yang satu pemabuk berat. Mana kamu pilih? Anak yang seperti ini yang cuma tinggal di rumah tinggal kamu didik, atau anak yang seperti saya yang bikin saya sakit kepala? Dia bersaksi, ya. Walaupun anakku seperti itu, tetapi Tuhan punya rencana, Tuhan punya maksud dan tujuan masa depan yang cerah buat anak ini. Sekarang anaknya jadi penginjil terkenal dan dia mulai bersaksi. Dulu saya rusak, dulu saya narkoba, dulu saya mabuk berat, dulu saya tidak dianggap oleh orang tua karena saya anak paling nakal di dalam keluarga saya. Tapi sekarang setelah saya dipakai oleh Tuhan, ternyata sayalah yang meninggikan nama Tuhan dan membuat nama orang tua saya diberkati oleh Tuhan. Berikan tepuk tangan buat Tuhan. Amin. Tidak ada satupun terjadi kalau tanpa seizin dari Yang Maha Kuasa. Apa
apapun yang terjadi dalam hidup kita, itu adalah seizin dan rencana daripada Tuhan. Karena firman Tuhan berkata, apapun yang terjadi dalam hidupmu, aku sudah atur. Aku punya skenario. Saudara, Yusuf, dia adalah anak yang sangat dicintai oleh orang tuanya. Diberikanlah Yusuf jubah yang sangat indah. Tapi ternyata kakak-kakaknya iri hati dengan Yusuf. Masa cuma Yusuf yang disayang oleh orang tua? Apakah yang dilakukan oleh kakak-kakaknya? Saking mereka benci dengan Yusuf, ketika Yusuf pergi mengantarkan makanan disuruh oleh bapaknya, kakak-kakaknya langsung robek jubah indah yang diberikan oleh bapaknya. Bukan saja cuma itu, Yusuf langsung ditelanjangin, dibuang ke sumur. Kenapa saudara? Karena Tuhan mau Yusuf jangan pernah menerima jubah kesayangan bapaknya, tapi harus menerima jubah kesayangan Tuhan. Jangan sekali-kali saudara menerima pujian dari manusia. Karena pujian dari manusia cuma di mulut saja, tetapi pujian dari Tuhan ketika kita diproses, dibentuk, kemudian kita lolos, kita akan diberikan jubah yang sangat indah. Amin. Haleluya. Bukan saja cuma itu, Yusuf dijual ke orang Ismail, dibawa dia ke Mesir, dijadikan dia sebagai seorang budak. Apakah yang terjadi saudara? Ketika itu Yusuf difitnah, dimasukkan Yusuf ke dalam penjara. Setelah dia dimasukkan ke dalam penjara, ya, setan memang tidak senang saudara. Kalau firman Tuhan mau disampaikan keras, pedis, apalagi menyentuh setan, dia bilang, oh nanti ku hantam kamu pemain, selesai kamu, biar kamu gak ada suaranya. Oh saudara, apa yang terjadi? Yusuf difitnah, tapi ternyata melalui peristiwa demi peristiwa yang terjadi dalam hidup Yusuf, dia diangkat menjadi Perdana Menteri kedua di Mesir. Kenapa? Karena dia mau ikut prosesnya Tuhan. Direndahkan, difitnah, diinjak-injak, digosok-gosok, dibuat seperti apapun saudara. Sabar, Ibu Pendeta, memang enak kalau sabar, minta ampun. Tapi itulah yang dilakukan oleh Yusuf. Kenapa? Karena Tuhan mau Yusuf jangan pernah menjadi anak kesayangan Bapa, anak kesayangan manusia. Tapi Tuhan mau Yusuf harus menjadi anak kesayangan Bapa di sorga. Amin. Kalau mau menjadi anak kesayangan Bapa di sorga, siap diguling-guling. Amin. Amin. Siap digosok-gosok, ya. Siap diperlakukan dengan apa saja saudara. Itu saya sudah alami. Satu ketika saudara, saya diutus jadi pengerja. Saya petugas apa di tempat pengerja di gereja? Cuci baju gembala. Saya nyetrika, ngepel. Satu ketika saudara, saya sementara pimpin pujian. Ini gereja City Blessing, ini gereja besar. Mari Bapak Ibu Saudara, saya undang kita semua bangkit berdiri, kita naikkan pujian. Bersama malaikat di surga. Gembala saya bilang, turun kamu dari mimbar, turun. Kamu tidak layak di situ. Dek, kamu kok diturunkan oleh Bapak Gembala, kira-kira sakit nggak? Sakit. Di tempat duduk saya menangis. Tuhan, kenapa saya diturunkan dari mimbar? Apa salah saya? Ini banyak orang. Coba tadi waktu belum ibadah, dia turunkan saya. Ini sudah ibadah, saya sudah angkat pujian. Kenapa saya diturunkan dari mimbar? Tuhan bilang, dasar cengeng. Itu aja menangis. Aku yang izinkan Gembala menurunkan kau dari mimbar untuk apa? Supaya kamu jangan punya mental cengeng, harus punya mental baja. Supaya ketika engkau naik dan jadi nanti, engkau sudah tahu proses di luar sana seperti apa, supaya kau jadi orang. Amin. Setelah saya menikah, nggak berhenti sampai di situ. Diproses lagi dalam rumah tangga. Satu ketika saudara, saya lagi puasa. Saya doa sungguh-sungguh dengan Tuhan.
Tuhan, hari ini saya tidak akan marah. Saya mau jaga kekudusan. Saya mau jaga semuanya. Pokoknya saya mau hidup kudus. Nah, habis saya berdoa, saya buka ruang konsistori, melangkah buka pintu. Nah, mulai terima tantangan. Ma, kenapa ini barang kamu letakkan di sini? Darah Yesus, oh Tuhan. Ma, saya sudah bilang, kalau taruh barang jangan di sini. Darah Yesus, saya tidak akan darah Yesus. Tambah lagi dia panas. Saya sudah bilang, coba minta maupun. Gak tahan proses. Hati ini, aduh, minta ampun. Diproses. Saudara, kita juga akan diproses. Kita akan diproses oleh istri kita, suami kita, anak kita, tetangga kita, orang-orang di luar sana. Tapi sabar. Enak aja nih Ibu Pendeta. Ibu Pendeta sih ngomong-ngomong, memang gampang sabar. Nggak gampang memang. Tapi belajar, saudara. Haleluya. Seperti itu kalau Tuhan ingin membentuk seseorang. Tuhan bisa pakai siapa saja bentuk kita. Tuhan bisa pakai siapa saja, saudara. Tapi kalau kita bertahan, coba Pak bukakan Pak yang video yang tadi. Dia dihina-hina dulu. Setelah dia dipakai Tuhan luar biasa, sampai jadwalnya padat terus. Mungkin kalau saya undang, mungkin bisa 15 tahun baru dia kasih saya jadwal. Orang hina-hina dia. Oh, nanti kamu siapa yang kira-kira mau nikah dengan kamu? Istrinya cantik nggak? Cantik. Haleluya. Mirip seperti Ibu Gembala. Amin. Berikan tepuk tangan buat Tuhan Yesus. Haleluya. Ya. Tuhan berikan istri yang cantik, anak yang cakep-cakep, orang yang tidak berarti, tidak terpandang, dipandang rendah, dipandang hina, difitnah kemana-mana. Tapi ternyata lewat semuanya itu Tuhan bilang, supaya pekerjaan Allah aku nyatakan ketika engkau satu kelak dipromosikan oleh Tuhan. Amin. Sekarang dia jadi saksi. Dan saya terus berdoa buat anak ini. Saya minta topangan dari semua jemaat dan Bapak Ibu Gembala, biar Ges tetap diberkati oleh Tuhan. Amin. Yang pasti, marilah kita sama-sama pergi ke Bethlehem membawa kabar baik bahwa Kristus Yesus telah lahir buat kita. Amin. Tuhan berkati kita semua.